Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Safitri, perwakilan dari kelas 9C. Di sini saya akan membawakan sebuah kultum yang berjudul Ancaman Media Sosial Kala Ramadan. Masih banyak dari kita yang belum tahu kalau misalnya kita komen di media sosial orang dengan komenan negatif atau hate speech misalnya, atau di broadcast grup WhatsApp, kita menjadi marah-marah, kita menjadi berdebat misalnya. Nah, apakah semua itu bisa mempengaruhi kepada puasa Ramadan kita? Para ulama pernah memberi kepada kita nasihat tentang cara menjaga puasa. Salah satunya adalah menjaga lisan. Menjaga puasa artinya menjaga lisan. Dulu orang menerjemahkan istilah menjaga lisan itu hanya masalah bicara, tapi sekarang bukan hanya lagi masalah bicara, melainkan soal kita bersosial media. Karena di sosial media kita banyak bicara dengan cara mengetik, banyak bicara lewat broadcast, banyak bicara lewat chat, banyak bicara lewat komen, caption. Nah, itu juga termasuk hifzul lisan. Menjaga lisan karena itu mempengaruhi ibadah puasa kita. Sampai Nabi SAW bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa, tapi dia nggak dapat apa-apa dari puasanya, illal ju' wal atash, kecuali lapar dan haus. Kenapa? Karena dia nggak bisa menjaga lisan. Mungkin puasa kita tetap sah ketika kita tidak mampu menjaga lisan, tetapi pahalanya akan berkurang sampai habis. Makanya menjaga lisan itu termasuk di antara adab-adab dalam menjaga ibadah puasa. Ada beberapa ayat tentang menjaga lisan, yaitu firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wa qulu qawlan syadida yuslih lakum amalakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yutillahi wa rasuluhu faqad faza fawzan azima, yang artinya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, sehingga Allah akan perbaiki amalan-amalanmu, mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Di sini jelas Allah katakan bahwa dengan menjaga lisan, hanya mengatakan yang baik-baik saja, maka Allah akan memperbaiki amalan-amalan kita. Ini artinya salah satu yang merusak amalan kita adalah kita tidak mampu menjaga lisan, tidak mampu menjaga caption, tidak mampu menjaga komen, tidak mampu menjaga chat dengan keluarga, dengan teman, bahkan saudara kita. Sehingga kita tidak mampu menjaga, akhirnya kita bisa menjadi mencela, kita bisa menjadi menghina, menggibah, membicarakan aib orang, kita jadi ngomongin hal-hal yang private bagi orang lain. Itu semua dapat mengurangi pahala puasa kita. Lalu bagaimana kalau misalnya kita nggak ikutan ngegosip? Ada info tentang gosip, kita cuma ngeliat saja, kita nggak ikutan ngegosip, kita nggak ikutan ngetik, nggak ikutan nulis, bahkan nggak ikutan merepost. Apakah itu dapat mengaruhi ibadah puasa kita? Ya, of course, because barang siapa yang duduk dalam suatu majelis yang isinya adalah pembicaraan yang tidak baik, dia juga ikut menanggung dosa-dosa yang ada di dalam majelis itu. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 68, wa iza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhuduna fi hadisin ghairi wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taqud ba'da zikra ma'al qaumiz zalimin, yang artinya, apabila engkau melihat orang memperolok-olok ayat kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih ke pembicaraan lain. Dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa, setelah ingat, kembalilah, janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zalim. Jadi, kalau melihat hal-hal yang berbau negatif di sosmed, jangan diklik akunnya, jangan diklik postingannya, langsung leave aja dari akunnya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi menasihati kita untuk menjaga lisan dengan cara berkata-kata yang baik atau lebih baik diam. Kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi mil yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, artinya dia beriman bahwa semua yang dia ucapkan itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hari akhir. Berkata-kata yang baik dalam konteks sosmed adalah artinya dia nulis caption yang baik-baik aja, dia kalau komen-komen yang baik aja, dia kalau ngechat yang baik aja. Kalau nggak usah ngechat sekalian, nggak usah komen sekalian. Maka dari itu jaga chat kita, jaga komen kita. Maka dari itu kita termasuk ke dalam orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhir.
Sehingga teman-teman, ketika kita mampu menjaga lisan saat kita berpuasa, berarti kita juga sedang menjaga ibadah puasa kita. Jaga lisan, Allah yang akan memperbaiki amalan-amalan kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.